I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Manuel Pecino menganalisis hari tes MotoGP di Barcelona. Hari tes resmi untuk tahun 2025 berlangsung kemarin, dan memberi kami banyak aspek untuk dikomentari. Salah satu hal yang paling dinantikan di sekitar saya adalah masuknya Marc Marquez ke dalam box Ducati Lenovo. Pada tahun 93 ia mempertaruhkan semuanya pada warna merah, dan keluar dengan pakaian terusan helm, dan sepeda motornya yang seluruhnya mengenakan warna merah yang sangat pekat. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana menurut saya. Hal yang paling mencolok adalah warna apa yang dikenakan Marquez, karena warnanya bahkan bukan merah, melainkan oranye yang sangat kuat. Mari kita mulai dengan hal-hal yang paling dangkal mengerikan. Kelihatannya seperti kulit paten, Pecino memulai dengan mengatakan tentang penampilan baru Marc Marquez. Saya menyentuh bola Tardosi sedikit, dan saya mengatakan kepadanya bahwa itu bahkan bukan warna merah Ducati, dan dia mengatakan hal berikut. Pada akhirnya para pembalap sangat pilih-pilih tentang masalah warna. Mungkin Anda memberi mereka sasis yang bisa berjalan setengah detik lebih cepat, tapi mereka mengira itu bukan karena warnanya berbeda. Dan karenanya, agak ironis dengan mania para pengemudi. Salah satu keingintahuan seputar gala dan berakhirnya Piala Dunia, adalah tidak dilakukannya pengambilan foto juara seperti biasanya. Di mana kita melihat para pemenang dari 3 kategori berpose di lintasan. Tahun ini, foto itu belum diberikan. Sebenarnya saya sudah bertanya dan tidak ada yang mau memberitahu alasannya. Saya pikir ini ada hubungannya dengan fakta bahwa pesta itu diadakan di Barcelona pada pukul 19.30, dan mereka takut macet dan tidak datang. Namun di program asli MotoGP Valencia, foto sang juara juga tidak muncul. Namun tahun ini sebuah tradisi telah dilupakan dan dilanggar, dan jika mereka melanjutkannya lagi akan selalu ada kesenjangan. Marc Marquez, sekali lagi menjadi protagonis tes resmi untuk tahun kedua berturut-turut. Sementara itu, Maverick Vinales memiliki kesan pertama yang sangat positif dengan KTM yang ia temukan selama tes pertama di luar musim dan semuanya terjadi dengan sangat alami, jelasnya. Hervé Poncharal berdoa agar kedua pebalap barunya merasa nyaman dengan KTM sejak awal, dan setidaknya dalam kasus Maverick Vinales, ada kelegaan setelah tes pertama di luar musim. Meskipun kontrak yang masih berlaku hingga akhir tahun membatasi pembicaraan beberapa pembalap yang akan pindah untuk musim depan. Pembalap Spanyol itu adalah satu dari sedikit yang bisa berbicara secara terbuka setelah seharian membalap, dan dia sangat memuji atas apa yang dia temukan. Berada di peringkat 12 klasemen, Vinales pada dasarnya mempertahankan perasaannya selama 74 lap yang diselesaikan. Dia senang dengan hari yang sangat bersih yang tujuan utamanya adalah memungkinkan dia memahami karakter sepeda motor barunya dan menjadikannya miliknya dengan memperbaiki ergonomisnya. Saya memulai hari tanpa ekspektasi, mencoba untuk memiliki pikiran yang benar-benar terbuka. Sejak awal, sejak saya keluar dari lab, perasaan saya sangat positif. Jelas, ada banyak hal yang harus saya pahami dan integrasikan ke dalam berkendara saya, tapi sensasinya bagus. Sejujurnya kami tidak melakukan banyak tes. Saya hanya meminta untuk memiliki Pedro Acosta dan saya mencoba mengendarai dan memahami motornya. Ketika ditanya apakah ada yang bisa dia lakukan lebih baik dengan motor ini dibandingkan dengan Aprilia, Vinales menjawab tanpa ragu, ya, kecepatan tertinggi. Dialah yang mencatatkan MX terbaik hari ini, yakni 354 km per jam. Kemudian dia berbicara tentang tes awal yang dia lakukan dan yang membuat kepalanya pusing. Marc Marquez memulai hidupnya di tim resmi Ducati pada tes Barcelona, yang membuatnya kembali berperan di jantung pengembangan dan menemukan mesin yang menjanjikan untuk musim 2025. Tes yang diselenggarakan Selasa ini di Barcelona adalah salah satu langkah terakhir dalam kelahiran kembali Marc Marquez.
Setahun lalu, ia mengenal Ducati tim Gresini sambil bertanya-tanya tentang kelanjutan karirnya setelah beberapa tahun melupakan Honda. Setahun kemudian, ia meluncurkan kembali dirinya dengan menempati posisi ketiga dalam kejuaraan dan yang terpenting dengan mendapatkan setang untuk diisi di tim resmi Ducati. Selasa ini adalah hari pertamanya dalam peran barunya. Meskipun tahun ini, tugasnya adalah mengekstraksi semua intisari dari mesin berprestasi yang hanya berkembang di bagian pinggir, Desmosedici di tahun 2023. Ia kini kembali ke peran yang telah lama ia duduki di Honda, yaitu memimpin pengembangan di tim pabrikan, dengan sepeda motor masih tanpa sponsor dan serba merah. Pria yang kini menjadi pebalap penuh Ducati ini menjajal motor yang kontur tertentunya masih perlu ditentukan untuk persiapan menghadapi musim 2025, namun ia sudah melihat kemajuan. Saya banyak bekerja untuk para insinyur karena ketika Anda pindah ke tim resmi, itu berarti Anda memiliki rencana yang sangat ketat dengan semua hal yang harus Anda coba. Jelas Marquez. Pilot ada di tangan para insinyur, Anda bekerja untuk para insinyur. Kami melakukan beberapa tugas, motornya menunjukkan beberapa hal positif, beberapa hal berjalan sedikit lebih baik. Namun pada akhirnya, ini adalah motor dan Anda harus mengendarainya dengan baik. Jika Anda ingin cepat, Anda harus menyerang. Tapi sensasinya sangat bagus, terutama dengan tim, yang paling penting untuk kesan pertama. Kami bekerja dengan baik. Untuk memasuki peran barunya, Marquez menghabiskan 90% waktunya dengan GP25 yang digunakan sejak putaran pertama di pagi hari. Saya menghabiskan sebagian besar hari di tahun 2025. Sejak putaran pertama saya tidak melakukan tes yang 2023 hari ini, baru 2025, 2025, 2025. Sementara itu, Pecco Bagnaia menutup tahun dengan perasaan baik tentang GP25. Pembalap menjadi yang tercepat pada bagian pertama hari tes di Montmeló, meski akhirnya finish di posisi ketiga klasemen setelah Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Pembalap Italia itu mengucapkan selamat tinggal kepada para pendukung Barcelona di tengah tepuk tangan, membuat kekalahan dalam perebutan gelar juara MotoGP terbilang tidak terlalu parah. Meski begitu, Bagnaia tetap optimis, sesuai dengan apa yang dikatakan rekan kami di Motosan, Alba Casares, dari Paddock Catalan. Bagnaia telah menjalani 2 GP25 dan 1 GP24. Saya selalu iri pada mereka yang punya 3 atau 4 motor di dalam kotak, di Malaysia kami akan menambah 1 lagi. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah hari yang positif, karena kami telah menguji semua yang perlu diuji dan yang terpenting, sudah menjadi jelas apa yang harus dikonsentrasikan oleh para insinyur di musim dingin. Terlebih lagi, Marc Marquez dan saya memiliki perasaan yang sama dan hal itu tentu saja membuat perbedaan dalam hal pekerjaan. Saya senang karena ketika motor baru dimulai dengan level yang baik, itu selalu positif, itu berarti ia dilahirkan dengan baik dan memiliki potensi. Marc Marquez juga melakukan debutnya sebagai rekan setim Bagnaia, dan meskipun mereka telah berbicara, orang Italia itu belum memberinya nasihat apapun. Bukan nasihat. Tapi komentar kami banyak yang bertepatan, permintaannya sama.